Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati dengan NIM 1911140174 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya ingin menjelaskan tentang anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran BOP, dan anggaran tenaga kerja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah budgeting. Yang pertama yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Anggaran produksi juga bisa diartikan sebagai anggaran kegiatan, karena produksi adalah suatu kegiatan dalam pembuatan produk. Jadi, anggaran produksi sudah tidak perlu dianggarkan namun harus dijadwalkan. Dalam pengertian yang lebih sempit, anggaran produksi merupakan jumlah barang yang harus diproduksi. Tujuan anggaran ini yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, seperti berapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Yang kedua, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Anggaran ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi karena berisi perencanaan bahan baku. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengetahui pembelian bahan baku yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran kas serta laba rugi. Anggaran bahan baku bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dan yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Selanjutnya, anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Contoh BOP yaitu sewa pabrik, biaya listrik, asuransi, serta semua biaya yang muncul selama produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tujuan penganggaran BOP yaitu untuk mengetahui penggunaan biaya secara efisien. Yang terakhir, anggaran tenaga kerja. Anggaran ini merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. Kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien karena sudah diatur. Ketiga, harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat. Dan yang terakhir, dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Baik, sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ada suara kucing yang sangat mengganggu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.